kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Kita mau bermegah untuk Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Kita sadar ya saudara, Ku dapat jalani. kita boleh kuat karena Tuhan ya. Bukan karena kemegahan kita, bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena dari Tuhan. Karena Dia begitu baik buat kita. Amin. Haleluya. Engkaulah kuatku. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Ku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita sembah Dia, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami undang Tuhan, Roh-Mu hadir, Roh-Mu tercurah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu. Haleluya Tuhan, pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari
kasih-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu yang luar biasa buat hidup kami ya Bapa. Kami tidak bisa Tuhan membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan muliakan nama-Mu. Terlebih dahulu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah hati kami, kuduskanlah ruangan ini ya Bapa. Berikanlah kami roh sukacita Tuhan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan juga mau urapi yang hamba-Mu yang akan menjadi kawan sekerja-Mu yang menyampaikan benih firman-Mu. Kau mau pakai dengan kuat kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau juga mau tolong Tuhan untuk saudara seiman kami yang dalam perjalanan. Tuhan lindungi, Tuhan hantarkan dengan selamat ke rumah-Mu dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami siap Tuhan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Saudara siap memuji nama Tuhan? Amin. Kita kasih tos sebelah kiri kanan ya seperti biasa. Kita mau angkat pujian. Besarkan nama Tuhan. Karena Dia yang layak. Karena Dia yang berkuasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena Dia begitu besar kuasanya, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan buat hidup kita.
Kita mau angkat pujian, kasih Allah tak kesudahan, selalu baru buat hidup kita setiap hari, setiap pagi bahkan setiap saat. Kasih Allah tak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Selamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saya buka orang kesaksian, ada saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang selama 1 minggu mungkin Tuhan tolong. Kalau tidak ada, saya mau sedikit bersaksi ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau waktu seminggu yang lalu ya, istri saya sama anak saya mengadakan piknik buat jalan-jalan nginep sehari. Saya kan pasti berpikir ya, aduh, ini saya mau jalan-jalan, masa nggak kasih duit sih ya kan? Minimal ya seberapanya aja ya kan? Saya bawa dalam doa, memang benar ya Tuhan, memang benar saudara. Pas Tuhan itu memberikan pertolongan pada waktunya. Jalan-jalannya hari Jumat ya, Jumat pulang hari Sabtu. Saya sebelum hari Jumat itu Tuhan kasih saya kerja sampingan lumayan. Servis jaringan, pasang komputer 10 biji, 400.000, 150 kan. Wah, gila, nggak disangka loh. Itu yang saya rasakan. Emang saya kasihnya 2 kali sih. Ini mah 400.000. Bapak ada gak? Enggak pegang aja. Terus hari keduanya mungkin saya kasih dia 100.000. Saya mau ngambil gak banyak sih waktu itu. Udah servis 200, saya ngambil paling biasanya kasih keuangan ya kan, biar senang juga kan dipotong pajak. Ini mah buat jalan-jalan. Puji Tuhan, makanya saya merasa bersyukur. Dia bisa jalan-jalan membawa uang ya kan. Misalkan mau jajan apa, dia bisa pakai uang. Itu aja kesaksian saya. Ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan menaikkan pujian
bersuka karena hari ini adalah hari Tuhan. Saya undang makin berdiri saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. dalam Tuhan, Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. kuatkan saudara, pujian untuk Tuhan. Kita mau bersuara. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Di Tuhan, dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Berikan untuk Tuhan. Masih tetap berdiri ya saudara. Karena kita percaya Yesus itu kekasih jiwa kita. Selain istri kita, selain pacar kita, Yesus itu kekasih yang terutama untuk hidup kita. Kita mengangkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu,
karena kasih-Mu padaku Tuhan tebus dosa. Kau tebus dosa. Amin. Karena kasih-Nya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi aku disayang. Aku disayang Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kini saatnya kita akan berikan persembahan yang pertama. Sebelum menjalankan doa persembahan, nanti saya minta Bapak Ibu berdoa untuk persembahan. Amin. Nanti yang menjalankan Ibu Fenty, karena Ibu Maya tidak ada, saya minta Ibu Selvi menjaga persembahan setempat. Kita nyanyi betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bawakan pujian karya terbesar dalam hidupku. Saya undang saudara bangkit berdiri.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. sekali lagi. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu terima kasih yang Tuhan. selamatkanku. Pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Engkaulah harta Karyamu yang sungguh tak terbesar. ternilai, yang ku miliki, Engkau hanya yang kumiliki ya Bapa. dan ku Kami hanya menaruh pengharapan hargai. kepada Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar, Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi.
kita akan doa firman yang akan disampaikan oleh yang banyak. Nanti saya minta Bapak Doni untuk doa firman. Amin. 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 Silakan dulu saudara. Nanti saya serahkan kepada Ibu Feni untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa karena apa Bapak Ibu? Karena hari ini di luar sana berita yang menakutkan, mencekam. Tapi kita ada di sini. Ini bukan satu kebetulan. Amin. Bukan satu kebetulan. Amin. Ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk tetap ada di tempat ini. Ya. Amin. Amin. Saudara sukacita, wah takut takut banget ya. Jangan takut ya. Dimanapun kita berada, kita harus tetap memuji Dia. Karena apa, saudara? Saya hari ini membawakan tema tentang pujian yang membawa kemenangan. Sesuai dengan tema gereja kita, kalau di bulan Agustus ini kita temanya kemenangan. Jadi kemenangan itu bisa dengan apa saja saudara-saudara. Dengan pujian. Nah, bagaimana pujian ini membawa kemenangan untuk kita? Ya. Kita mau belajar sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita ini beraneka ragam ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Ada up and down-nya. Ada kadang bisa yang tidak bisa kita hindari apa? Dalam keadaan senang kita kalau senang kan kita wah luar biasa, happy banget, bisa loncat-loncat, bisa gimana gitu ya. Itu hal yang tidak bisa kita hindari, keadaan yang baik, keadaan yang senang. Lalu keadaan yang seperti apa lagi? Keadaan sedih. Ya, keadaan kita pada saat kita sukses itu juga tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita, ya. Keadaan kita pada saat terpuruk, ya. Pada saat keadaan terpuruk itu kita juga tidak bisa hindari. Terus keadaan kita sakit, keadaan kita sehat itu tidak bisa kita hindari. Karena apa? Itu udah jalan hidup kita. Itu udah perjalanan kita. Ada up and down. Dalam kitab Pengkhotbah itu dikatakan ada waktunya. Pernah ya saya bawakan ya firman Tuhan ya. Ada waktu kita bersuka, ada waktu kita berduka. Nah, ada waktunya. Perjalanan kehidupan kita sangat beraneka ragam dan tidak kita bisa hindari. Ya, tiap hari. Nah, oleh sebab itu terkadang kita ada peperangan hidup. Ya. Apa ini peperangan hidup? Semua dipajak ya. Apa-apa dipajak. Kita dengerin lagu di kafenya kalau nyetel lagu kena royalti, pajak royalti. Ya. Kita ya udah kafe sekarang pinter. Ya udah enggak usah pakai lagu deh, enggak usah pakai musisi yang nyanyi. Pakai aja itu suara burung. Enggak lama ada perintah suara burung juga kena royalti, ya. Terus instrumen. Coba instrumen doang yang bisa. Oh udah musik Indonesia kena royalti, musik barat aja barat ya, Westlife ya, Maroon 5 ya. Ini yang tahu pasti seumuran saya, Maroon 5, Westlife ya. Apalagi Backstreet Boys, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tahu itu seumuran saya, kalau nggak tahu berarti kita tidak selevel ternyata. Ya, jadi mereka juga katanya musik asing pun
Kena royalti Bapak Ibu. Luar biasa, semua dipajak. Makanya orang Indonesia rakyat ini udah gerah sekali hingga mereka demo di sana. Tapi ada provokator, ada oknum yang menghancurkan, yang merusak. Yang saya lihat yang demo aman, pulang udah jam 6, mahasiswa juga pulang jam 6. Ini oknum. Kita mau terus berdoa untuk bangsa ini. Ya, walaupun bangsa ini banyak pajak, walaupun bangsa ini bahan pokok banyak yang naik, kita mau berdoa untuk bangsa ini. Ayo, kita harus kuat, ya. Nah, ini peperangan hidup kita kadang-kadang banyak ya Bapak Ibu, sakit ya. Tidak terpungkiri kalau sakit juga kita nggak bisa hindari ya. Kayak kemarin tiba-tiba Bapak Santa sakit, maaf ya Pak. Saya juga kaget, wah tiba-tiba Bapak Santa sakit, tadi dia ngomong di depan mimbar sakit gitu. Tidak bisa kita hindari. Emang Bapak Santa mau? Tidak bisa kita hindari. Nah, Saudari Sasa juga saat ini sedang sakit ya. Itu juga tidak bisa hindari. Dia juga tidak mau sakit. Tiba-tiba dia demam. Nah, keadaan-keadaan seperti itu yang tidak kita bisa hindari. Nah, anak saya juga sekarang lagi panas. Tidak bisa kita hindari karena apa? Kemarin dia ikut KKR baik-baik saja. Pas tadi bangun tidur, saya pegang kok panas Dedek. Saya ukur 38,4 sih, masih no worry ya, tapi agak hangat gitu. Ya gimana, emaknya lagi kok tugas, karena saya udah mengiyakan siapa yang bisa ganti di bawah. Saya udah tunjuk tangan, masa iya nggak lucu dong kalau saya ganteng. Ya udah, tidak bisa kita hindari. Apapun keadaan kita, peperangan hidup kita itu tidak kita bisa hindari. Pada saat kita sulit ekonomi seperti kesaksian tadi Bapak Dedi, bisa nggak kita hindari? Kita mah maunya punya uang terus, kita mah maunya dompet kita tebel terus, tapi ada saatnya kita untuk sulit, ada saatnya kita untuk dibawa. Nah ini biasa emak-emak ya digosipin orang, dijauhin orang. Kadang kita baper sebagai wanita, punya perasaan yang terlalu halus, terlalu indah ya. Sehingga kita merasakan, kayaknya dia cuekin gue, kayaknya dia gosipin gue deh. Ya. Kadang wanita suka kayak gitu ya. Nah, ini peperangan hidup kita secara tidak sadar. Ini hal-hal kecil Bapak Ibu, ya. Hal-hal yang biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini peperangan hidup kita. Dari hidup kita tidak lepas dalam peperangan, mau fisik, mau rohani, kita akan mengalami. Tapi setiap tantangan dan pergumulan yang kita alami, itu adalah bagian dari medan tempur kehidupan kita, peperangan kita. Nah, gimana caranya untuk menang bukan dengan kekuatan atau strategi? Nah, pada zaman dahulu pahlawan-pahlawan memiliki strategi supaya bisa menang. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, ya, pemenangannya nguntunginnya apa? Hancur, bakar-bakar. Kemenangan kalau untuk supaya ini disetujui ini kita bakar aja, itu kemenangan. Caranya tidak ya, jangan. Saya menghimbau jika Bapak Ibu di sini ingin menyuarakan hati ikut demo, tolong jangan anarkis. Ya, dalam kehidupan kita ini banyak ya. Gimana kita mau menangnya dalam pujian aja? Bisa enggak? Yuk, kita mau baca 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22. Di sini tentang kemenangan di mana orang-orang suku Yehuda ini berkumpul yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Kita mau membaca secara silih berganti. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, demikian dengan selanjutnya. Oke, 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 sampai 22. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percaya kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil."
Yaitu dua, kita sama-sama 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ya, ini zaman dahulu pujian. Nah, ini Raja Yosafat ini mengalahkan musuhnya dengan pujian, bukan strategi. Kamu ntar bawa tombak ya, itu bawa pakai itu ya, pakai baju perang ya, jangan lupa ya pakai baju perang. Enggak, strateginya enggak kayak gitu. Kamu ntar bawa obor ya, ntar kita bakar ya. Enggak, strateginya enggak kayak gitu. Andai saja yang di sana tahu, strateginya enggak bakar-bakaran, aman kita tidak mencekam Indonesia. Benar? Ya. Nah, strateginya apa? Dengan melalui pujian. Ya, Yosafat saat itu memimpin bangsa Yehuda mengalahkan musuh dengan pujian yang tulus. Ya, dari ayat tersebut terjelas banget ya, terlihat kalau bangsa Yehuda itu dipimpinnya, dikepungnya banyak, dipimpin oleh Raja Yosafat, dikepung oleh banyak suku. Ada Bani, kalau kita baca sebelumnya ada Bani Moab, Bani Amon ya, jumlahnya banyak, besar, nggak cuma ratusan, mungkin ribuan ya. Tapi Allah memberikan strategi yang dia tidak biasa, yaitu dengan apa? Ayo pilih para penyanyi, ayo yang suaranya kenceng nih, suaranya kenceng, ayo kita nyanyi, ayo kita nyanyi, katanya suaranya kenceng, ayo pilih di depan, yang bisa nyanyi, yang kenceng pilih di depan, taruh mereka di depan, nah, disusun. Strateginya bukan bawa tombak, bukan bawa obor, tetapi suara yang kenceng, dipilih penyanyi-penyanyi yang terbaik. Nah, setelah dipilih penyanyi-penyanyi, mereka ditempatkan di garis depan. Kalau saya di situ, saya akan mikir, Pak Yosafat, nggak salah ini. Orang mah perang bawa tombak, bawa apa lagi? Bawa apa lagi? Obor ya mungkin ya, batu mungkin ya. Ini kok suruh pilih barisan penyanyi untuk di depan, nggak make sense, nggak masuk akal, nggak ngotak kalau bahasa anak sekarang, nggak ngotak gitu. Aduh gimana itu nggak ngotak banget, ya. Aduh, nggak jelas tuh si Yosafat, ya, nggak jelas. Tapi pada saat bangsa Yehuda memainkan puji-pujian di ayat ini, Tuhan turun tangan. Pada mereka menaikkan pujian, tangan Tuhan turun ke atas bangsa itu. Mereka dihadang sama tangan Tuhan hingga Hingga kalah. Nah, ini contoh dalam Alkitab kalau pujian itu ada kuasa. Kalau pujian itu ada kuasa, ya. Kenapa sih bisa dibilang kalau dengan pujian itu membawa kemenangan? Emang ada apanya lagi sih? Nah, ternyata pujian itu juga ada fungsinya, ada kegunaannya. Gunanya pujian, kita memuji Tuhan dengan ekspresi iman, ya. Dan itu adalah senjata yang sangat ampuh, ya. Saya mau undang anak saya Caleb ke depan, Kel. Ayo Kel, ke depan dulu Kel. Ya, aduh, mami gimana sih? Mami nggak kasih tahu nih. Ya. Oke, sekarang Caleb berdiri di situ. Caleb jangan dimampuin, berdiri di situ. Ya. Oke. Sekarang coba Caleb pegang. Coba Caleb sekarang nyanyi. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo. Saya bukan pasukan berjalan. Terus? Pasukan menembak. Berkuda dulu. Wah, berkuda dulu. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ini ekspresi imannya enggak? Kalau kita menaikkan pujian, ekspresinya enggak kayak gitu, kayak orang ngantuk. Itu ngantuk, itu bukan ekspresi iman. Coba nyanyinya dengan ekspresi iman sesuai dengan temanya. Saya bukan pasukan berjalan, tapi dengan temanya, dengan ekspresinya. Kalau
kalau bukan pasukan, pasukan itu memang lemes. Enggak kan? Pasukan itu semangat. Coba nyanyi kayak gimana? Ayo, 1, 2, 3, nggak perlu Om Simon. Ayo kamu sendiri. Ayo. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo dengan ekspresi Caleb yang kalau pasukan kayak gimana? Bukan ngangak gitu kali. Aduh, ayo coba 1, 2, 3. Saya. Ini pasukan bukan begitu. Saya bukan. Ayo coba 1, 2, 3. Pasukan bukan begini. Aduh, nih saya nyuruh anak saya supaya nggak ada yang tersinggung ya. Karena kalau dia tersinggung saya nggak kasih makan. Ya. Ayo, gimana? Saya bukannya. Saya bukan. Ayo coba gimana? 1, 2, 3. Saya bukan. Ya, ini mah pada musuhnya pada diem aja bakalan dibakar kan? Ayo 1, 2, 3. Saya bukan Pasukan menembak. mana? Gitu, ayo 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan yang kencang. Pasukan Menembak berkuda gimana berkuda? bukan menembak. Saya. Ya ini mah beneran ngantuk. Aduh. Bapak Ibu ada yang semangat gak nyanyinya bisa ekspresi itu ekspresi yang salah ya. Ekspresi yang salah. Ayo siapa? Justin mau? Oh nggak mau. Pang mau. Siapa? Diana mau Diana? Oh nggak mau. Malu semua. Oke Bapak Ibu, itulah ekspresi kita, ekspresi iman kita. Kalau kayak gitu itu nggak ada imannya. Saya bukan, itu nggak ada iman. Lemes, gimana iman itu mau timbul kalau kita nggak ekspresikan? Ya, nyanyinya lagu. Saya bukan pasukan berjalan yang cepat, pasukan berkuda. Nah, seperti itu. Kita harus mengekspresikan. Kita harus semangat memuji Tuhan. Saya lihat dari tadi Bapak Dedi udah semangat. Saya lihat kiri kanan. Pada lemas mungkin karena pada takut kali ya. Nah Bapak Ibu, ya dalam keadaan apapun kita harus mengekspresikan iman kita lewat pujian. Dan Bapak Ibu tahu kalau tadi saya udah kasih contoh kalau zaman dulu bangsa Yehuda dipimpin Raja Yosafat, dia menang karena pujian. Karena pujian itu adalah senjata yang sangat ampuh. Ya, selain pujian itu membawa kemenangan, di dalam pujian itu harus ada apa? Ada apa? Ada kehadiran kuasa Allah. Dalam pujian itu ada kehadiran kuasa Allah. Kenapa? Contohnya tadi udah jelas ya di dalam Tawarik tadi udah jelas. Tetapi contoh lainnya, kita mau lihat di dalam Yosua 6 ayat 20. Apa itu yang diruntuhkan? Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersorak-soraklah mereka dengan sorakan yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota. Ini tembok Yeriko. Pujian dinaikkan, bukan pakai bawa palu, enggak pakai yang senjata tajam, tidak pakai mobil tank, mobil brimob, enggak. Tidak. Tapi pakai apa? Pakai pujian. Mereka menyanyi, meniupkan sangkakala, mereka memutar tembok itu selama berapa hari? 7 hari. Pada hari ke-7 tembok itu hancur. Dengan apa? Kuasa pujian. Nah, kalau tembok aja keadaan yang nyata itu yang segede gaban, istilah kasarnya ya, dipuji-pujikan, dinyanyi-nyanyikan, dia hancur. Dada tiupan sangkakala itu hancur. Gimana tembok masalah kita? Bisa hancur? Bisa kok. Bisa. Ya. Terus kuasa pujiannya dia soal itu hadir lagi ngapain? Pertama meruntuhkan tembok masalah. Kuasa Allah hadir untuk meruntuhkan tembok masalah. Yang kedua, kuasa Allah hadir apa? Melepaskan dan memberikan jalan keluar. Seperti di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah
Dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya, pujiannya nggak pakai kayak kita di sini Om Simon, nggak pakai musik, nyanyi biasa dengan suara, dengan kesungguhan hati, dengan ekspresi iman yang luar biasa. Apa yang terjadi? Penjaranya runtuh. Terus saudara, jangan takut. Jangan pernah saudara merasa masa sih dengan puji-pujian. Nah, ini secara alkitabiah ya. Tapi kalau saudara tahu, kenapa kalau ada studio musik? Supaya apa? Supaya tidak ada getaran suara. Pada saat kita menyanyi itu ada fibernya, ada getarannya, ada vibrationnya. Nah, kenapa tembok itu bisa runtuh? Karena banyak orang yang menyanyi pada zaman dahulu. Suara satu, misalnya nih suara saya doang nih. Suara saya bisa suara tinggi. Kalau suara saya kenceng nyanyinya, dulu saya ingat banget dulu, Irfan nggak datang. Dulu saya waktu pemuda ada Irfan, ada Dede, Doni, ada ini. Waktu saya pemuda, itu saya nyanyi ke depan. Saya pemuda, saya nyanyi ke depan, saya jadi singer. Suara saya kenceng dan tinggi. Sampai teman saya yang baru datang tuh baru hadir, ada temannya Irfan juga, ingat banget saya. Pan, siapa sih tuh? Suaranya gede banget, kenceng banget, gile. Tuh orang suaranya gede banget, tinggi banget. Terus kata si Irfan, itu Penny Peon, katanya. Itu Penny tahu. Nah, apa? Suara saya tinggi, kenceng. Kalau cuma suatu suara saya aja itu bisa kenceng, gimana kalau suara-suara kita bersama-sama untuk memuji Tuhan? Pasti juga kenceng, ada getarannya, itu bisa meruntuhkan. Nah, kalau suara saya aja bisa memekakkan telinga saudara, gimana banyak suara? Itu pasti tembok hancur. Jadi percaya dong kalau pujian itu bisa meruntuhkan masalah kita. Amin, amin. Ya. Kita pujian itu meruntuhkan tembok-tembok. Pada saat tembok kita, tembok apa sih? Pada saat tembok kita itu, tembok masalah kita, ya, apapun itu bisa diruntuhkan dengan pujian. Yang kedua, selain pujian menghadirkan kuasa Allah, kuasa yang meruntuhkan, kuasa yang melepaskan dan memberikan jalan keluar. Pada saat Paulus dan Silas mereka bernyanyi memuji Tuhan, enggak cuma terlepas tetapi ada jalan keluar. Gempa bumi datang dan semua terbuka. Ada jalan keluar. Begitu juga dengan masalah kita, amin. Yang kedua, pujian itu bisa menguatkan iman kita, ya. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, di dalam kitab Habakuk ini mengajarkan kita apa? Satu, pujian itu enggak tergantung keadaan. Mau senang, mau sedih, tetap puji Tuhan. Ya, pujian kita itu mengalihkan fokus dari masalah ke kebesaran Allah. Ingat, pujian kita itu mengalihkan fokus dari masalah ke kebesaran Allah. Ya. Jadi, lagi maaf nih. Duitnya kurang lagi. Pujian aja, pujian, doa sama Tuhan serahkan. Adain deh pujian dan penyembahan. Itu pasti Anda nggak akan merasa pusing lagi. Karena apa? Ada ketenangan hati, ya. Ada ketenangan hati. Pada saat kita sakit, ayo kita doa dan pujian. Kenapa? Percaya atau tidak, Bapak Ibu kalau melakukan ini, saya jamin merasa plong. Percaya nggak? Kalau saya sih melakukan itu merasa plong ya. Nggak tahu deh kalau Bapak Ibu. Kalau lagu dunia aja kalau kita kesel atau bete gitu, dengerin musik kenceng-kenceng, lagunya genjreng-genjreng gitu. Merasa plong nggak? Plong. Karena apa? Jadi jiwa kita tuh langsung ekspresif gitu loh. Ya, langsung bersuka cita, langsung diubah tadinya bete, tadinya pusing, langsung seneng dan tenang. Ya. Kita mau ada yel-yel Bapak Ibu.
Ya, ekspresifkan kita. Ada yel-yel nih, gimana sih? Nih, biar saya tidak diragukan kemarin menang yel-yel, jadi saya bikin yel-yel. Jadi saudara gak ragu lagi kalau saya tuh bisa menang. Tuh abis kata Bapak Andre bilang gini, kayaknya mabuk tuh orang. Tenang dulu, saya bikin ya. Awas nih, awas aja nih kalau nggak bener nih. Kalau bener-bener nggak ini ya, nggak bagus ya. Oke, pada saat saya bilang pujian, terus saudara bisa bilang senjata iman yang mengguncang surga dan bungkam kegelapan. Bisa? Bisa? Nah, yuk kita ulang ya, kita coba ya. Oke, saya coba ya. 1, 2, 3. Pujian. Mantep. Coba yang cowok, Cowok ini suaranya kenceng kayaknya. Pujian. Wih, keren. Cewek, jangan mau kalah, ayo. Pujian. Senjata iman yang mengguncang surga dan bungkam kegelapan. Nah, sekarang diragukan lagi nggak nih saya menangin yel-yel? Agak kan? Kagak kan? Ya, Bapak Ibu, melalui pujian ini kita mau koreksi. Saat ini apa masalah Bapak Ibu? Satu kesaksian, kalau saya kemarin mengadakan KKR anak, saya pikir batal Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini melibatkan seluruh daerah. Satu Jakarta dan Tangerang itu hadir anak-anaknya. Yang dibawa bukan kita yang dewasa muda. Yang dibawa tuh bocil-bocil. Udah deg-degan takut semua segala macam kan. Sampai saya WA dulu sebelum jalan, gimana ya di sana aksesnya apa aja? Apa yang ditutup tolnya? Karena saya pikir mau lewat tol bisa langsung keluar di itu kan. Suami saya bilang, coba tanya. Ternyata tolnya ditutup. Tutup sana sini, tol Tomang tutup sana sini. Oke. Karena kita ini dari Tangerang, walaupun jemaat Haleluya Mangga 2, tapi orang-orangnya dari Tangerang, Tambun segala macam, luar Jakarta. Bukan luar Jakarta, maksudnya tidak di dalam Jakarta pusat ya. Banyak yang tersebar. Akhirnya sampai saya WA-an sama bekas anak remaja saya, anak sekolah minggu saya bilang, nanya, Cici udah jalan belum? Saya bilang belum. Ci, banyak yang ditutup gimana ya? Saya bilang rasanya saya akan lewat jalan biasa. Karena jalan biasa itu aman. Cici bawa anak-anak. Ya kan KKR-nya anak bukan KKR saya ya. Masa saya gak bawa anak-anak ya? Terus saya bilang ya bawa lah. Cici saya minta tolong. Cici jalan duluan nanti info saya ya. Mana yang ditutup? Mereka juga bawa anak-anak. Dari Poris sama. Lalu saya bilang oke, nanti saya info. Puji Tuhan lewat biasa aman. Nah, saya di drop dulu sama anak-anak. Lalu Andreas jemput Diana sama jemput Anita di Anita and the gang ya. Anak-anaknya dibawa. Puji Tuhan saya WA-an sama dia dari semalam. Kamu yakin kalau kereta jalan? Di sini sih jalan. Oke, kita lihat besok pagi ya Jeng. Kalau misalkan kagak bisa, kamu nggak usah, nggak apa-apa. Iya oke. Jadi saya bawa diri aja deh nih, karena kan saya tugas, saya bawa diri aja. Ternyata mereka bisa sampai di stasiun sini. Dijemput, tadinya mau janjian di stasiun Angke, kata Andre ribet lah, takutnya mereka bawa banyak anak, melantar kesana kesini repot lah, udah yang aman di Bandan. Di Bandan dibawa dan pujiannya sangat luar biasa. Pada saat kami buka altar call, saya pikir anak-anak ini gak akan maju. Maksudnya gak akan berani maju karena altar call di gereja yang baru, gereja yang gak pernah mereka lihat, yang gak pernah mereka tahu. Pada saat altar call, banyak anak yang maju. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Itu pujian yang benar-benar Tuhan mau. Apa? Ada kuasa dalam pujian itu. Luar biasa, banyak anak-anak yang hadir, enggak cuma Jakarta, dari yang lain juga, dari luar juga ada, bukan cuma dari Jakarta Banten. Dan saya herannya, tidak ada yang absen, dari tiap gereja tidak ada yang absen. Semakin saking rindunya mereka untuk KKR, saking rindunya mereka memuji Tuhan, tidak ada yang absen. Apa yang tertulis di
di daftar itu mereka hadir. Luar biasa. Itulah. Dan kalau pujian itu benar-benar dinaikkan dengan ekspresi iman kita, itu bisa menjadi senjata rohani kita, bisa menjadi kekuatan dalam iman kita. Amin. Yuk kita nggak mau kalah yuk Bapak Ibu sama anak-anak sekolah minggu kemarin yang udah KKR. Luar biasa, mereka aku tanya, senang? Wah senang, luar biasa, ekspresif. Diana diajakin nyanyi juga, nyanyi. Biasa kan dia main terus sama Carol ya, ini enggak, dia fokus sama firmannya, dia fokus sama pujiannya. Anak-anak ini nggak ada yang malu-malu. Ayo, saudara kita mau pakai pujian kita, karena di dalam pujian itu ada kuasa, di dalam pujian itu ada kemenangan, ada senjata Allah. Ingat itu senjata Allah ya. Kenapa sih Pak ini bawainnya pujian? Saya pengen tahu. Kalau saudara supaya kita buka mindset kita itu kemenangannya nggak cuma dari berdoa, melakukan hal baik, tidak. Tetapi ayo kita memuji Tuhan. Ya, ingat, lewat pujian tembok Yeriko diruntuhkan. Lewat pujian Paulus dan Silas terbebas, ya kan? Lewat pujian tadi siapa? Bangsa Yehuda dimenangkan oleh Allah. Apapun. Sekarang penjara hati kita apa nih saat ini? Apa yang ada? Kita ada tembok dalam diri kita. Tembok masalah kita apa? Dan penjaranya apa? Misalnya sakit atau apa? Pusing. Ekonomi. Kalau kita berdoa dan terus menaikkan pujian sama Allah, saya yakin tembok-tembok itu akan runtuh. Amin. Amin. Oke, pujian. Amin. Kita mau datang dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita. Kita mau berdoa bagi bangsa ini. Kita mau bersatu hati melalui pujian kita. Kita mau doakan bangsa ini yang saat ini sedang kacau. Kita mau bilang Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. genapi Tuhan, Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. kita mau katakan hatiku rindu. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudara, kita mau nyanyikan lagu ini dengan ekspresi iman kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kita mau berdoa untuk Indonesia kita saat ini. Berita yang mencekam, kejadian yang mencekam bagi suku-suku bangsa. Kita mau berdoa supaya Indonesia ini baik-baik saja. Biar Tuhan yang memimpin bangsa ini, bukan pemimpin kita, tapi pemimpin kita disertai dengan Tuhan. Tuhan firman-Mu, Oh, atas negeriku, atas negeriku, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. berdoa, Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. ya Allahku, Ya oh, kita mau angkat tangan kita mau mendoakan Indonesia kita. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeri kami Tuhan. Kami mau berdoa, yes, penuh kemuliaan Engkau, penuh kemuliaan ya Tuhan. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Kita berserukan, ya Allahku, kemuliaan-Mu. nyatakan kemuliaan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Nyatakan kemuliaan-Mu. kami rindu Ya Tuhan. Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi Indonesia bagi kemuliaan-Mu. kemuliaan Engkau. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami bawa Indonesia kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kemuliaan Tuhan nyata Tuhan. Biar kemuliaan Engkau ada Tuhan saat ini ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Kami berseru hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Thank you Lord Jesus. Haleluya, kami berseru-seru Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Engkau menempatkan penyanyi-penyanyi terbaik pada zaman
Yosafat. Kami percaya Engkau menempatkan kami untuk memuji Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau menempatkan kami untuk memuliakan nama Engkau, supaya Indonesia kami bisa pulih Tuhan. Kami percaya peperangan kami saat ini melalui pujian berserah kepada Engkau. Oh, kami percaya lewat pujian tembok Yeriko runtuh Tuhan. Kami percaya juga satu Silas dan Saulus Tuhan boleh dilepaskan dari penjara. Kami percaya Tuhan masalah kami Indonesia, kami juga segala problema itu hancur, segala problema itu runtuh Tuhan, karena pujian kami yang bertata Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan untuk Indonesia kami Tuhan, hanya penuh dengan kemuliaan Engkau. Kami rindu Tuhan, Indonesia kami pulih. Kami takut Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Yesus. Kami gak mau ada korban jiwa lagi. Kami gak mau ada anarkis lagi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan bangsa ini. Haleluya. Ini tugas kita saudara. Kita mau berdoa untuk mereka yang di luar sana. Kita mau berdoa untuk bangsa ini. Bapa, saat ini Tuhan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir ini bukan suatu kebetulan. Kami percaya kami yang hadir di sini adalah orang pilihan Engkau. Kami percaya orang yang hadir di sini adalah yang Engkau pilih untuk menaikkan doa kami, untuk menaikkan pujian kami. Kami percaya Engkau mengumpulkan kami supaya kami boleh bersatu hati mendoakan Indonesia kami. Tuhan, mungkin kami takut dengan keadaan yang mencekam. Tapi kami tahu kalau Tuhan kami ada di depan kami. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan, untuk selalu Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Menyerahkan Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan kepada Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau hadir bersama kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, mungkin saat ini kami punya tembok masalah. Mungkin saat ini kami terpenjara dalam masalah kami. Saudara yang terkasih, kalau saudara rindu untuk dilepaskan, saudara boleh meletakkan tangan saudara di dada. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, Kau lihat anak-anak Kau Tuhan yang meletakkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan, Tuhan apa yang mereka alami Tuhan. Mereka minta pimpinan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan mereka mau Tuhan Kau angkat Tuhan belenggu penjara, tembok yang besar Tuhan. Masalah mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada dalam kami. Kau memimpin kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan menyertai kami. Kau akan melepaskan kami, Kau akan memberikan jalan keluar untuk kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di atas hati kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan kami pada hari ini. Kami bersyukur. Kami mau meletakkan Indonesia kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dimenangkan katakan amin. Saya serahkan pada